Oke. Kembali lagi di Poros Salong bersama dengan gua Fuad dan saya Patrick. Tarikan. Di episode ke-250 ini, sari berita tidak penting hari ini akan kita mulai dari berita semifinal ya, Piala Liga antara semifinal udah ya? Ya, kalau tidak salah semifinal. Karena saya juga tidak terlalu pay attention ya, saya tidak mau membayar perhatian gitu. Iyalah Ciki, pay attention, bayar perhatian, pinter. Ya, saya tidak membayar perhatian terhadap partai tersebut. Ya. Tertahannya Liverpool oleh Arsenal yang bermain di Anfield ya, benar? Di ajang Piala dengan Ciki. Skor 0-0 karena Betul. di ajang Piala Ciki, di mana Arsenal bermain dengan 10 orang pemain sejak babak pertama. Dan ini juga menjadi satu catatan bahwa Arsenal adalah tim yang berhasil menahan Liverpool untuk tidak mencetak gol di Anfield. Correct me if I'm wrong. Correct. Mau hidung atau kuping terserah lu gitu ya. Luar biasa. Nah, atas prestasi tersebut, maka tidak salah kalau memang kita tetap menggaungkan Arteta stay. Ya. Oh, jelas. Bayangkan, dengan 10 orang pemain, mampu dari menahan imbang. Liverpool. Seorang Liverpool, sebuah apa sih namanya kalau klub? Tim. Sebuah tim bernama Liverpool. Ya, gitu. Di mana salahnya Liverpool ini? Salah lagi di Afrika. Yes, indeed. Benar sekali, saudara-saudari. Salahnya lagi di Afrika. Salah makanya. Di Afrika, sehingga Liverpool, salahnya sedang di Afrika, sehingga Liverpool tidak bisa mencetak gol. Itu adalah sari berita tidak penting hari ini. Tapi, kalau kita melihat statistik yang ada, gitu ya, ini heran gue. Kenapa heran? Targetnya cuma sekali. Masing-masing tim cuma satu sama. Iya. Satu kali, dua-duanya. Iya. Kalau lemah amat. Kalau itu tadi MU udah heboh. Men, lu cuma bisa nge-treat sekali gitu loh. Dalam waktu 90 menit. Emang lu bisa berapa kali? Dalam 90 menit. Ibarat kata nih ya, 90 menit lu ngobrolnya itu 86 menit. 4 menitnya doang buat shot on target. Itu namanya itu sih namanya 1 minute execution. Mendingan lu quickie aja kali daripada 90 menit ngobrol-ngobrol dulu. Nggak dihitung kalau 89 menitnya begituan. Jadi gimana deh? Inilah Bang, waktu itu kan aku diajakin sama saudara jauh kerja di Jakarta. Ngapain kau deh? Katanya jadi pelayan Bang. Pelayan di mana kau? Di rumah makan. Katanya, ayolah kok datang sini kerja. Terus karena aku pikir aku masih mau sekolah jadi tentara ya Bang ya. Pergilah aku Bang, gitu loh. Dek, kau mau jadi tentara, tapi pergi kerja di rumah makan. Iya, kalau di Amerika ini ceritanya, dia dari Texas. Iyalah, oke lah dek. Kan kalau di Amerika gajinya besar per jam. Iya, per jam. Sama di sini juga banyak kok yang per jam. Short time namanya. Waktu pendek. Waktunya singkat. Jadi itu juga dihitungnya per jam. Bercakap aja orang ini berdua sampai 85 menit barulah. Menit ke 86 baru orang eksekusi ya kan? Barulah mulai. Iya, gitu. Ekse. Pulang dari situ cium tangan. Oh, Mak, kok aneh? Nggak butuh cium tangan, Bang. Aku butuhnya abang tinggalkan uang di atas lemari aja, nggak usah cium tangan. 85 menit bercakap, kau tahu lah mau jadi apa coba? Hah? Lalat yang di dinding Bunda bosan ngeliatinnya. Cabutlah. Lama kali pun kalian gitu. Tapi aku jadi teringat sama salah satu episode How I Met Your Mother. Pada saat Ted pertama kali pacaran setelah dia putus. Sebelum putus dengan Robin, seingat aku. Sebelum putus dengan Robin, dengan pacarnya Ted yang pertama,
gue lupa namanya ya, siapa ya, aduh gue lupa lah gitu ya, pokoknya itu di season kedua yang mana akhirnya Ted ditinggal sama ini cewek gitu loh. Ini cewek pergi ke Jerman untuk sekolah tata boga karena passionnya dia adalah di masak-memasak gitu loh. Nah itu ada satu adegan setelah mereka berkencan berapa kali nggak ML gitu ya, akhirnya di satu kesempatan pada saat Ted berpikir si Marshall sama Lily sedang keluar kota gitu ya, kan Marshall sama Lily kan tinggalnya bareng kan sama si Ted. Bareng. Ternyata Marshall and Lily tidak, ya roommate. Nah, ternyata si Marshall and Lily tidak jadi pergi. Mereka tidak jadi pergi. Pada saat Ted datang ke apartemen, pulang ke apartemen bersama dengan ini cewek, Victoria nama cewek itu. Ya, aku baru ingat Victoria. Ya, Victoria, nggak salah. Pada saat si Ted pertama datang masuk ke apartemen itu dengan Victoria, dengannya untuk mengeksekusi gitu ya. Setelah cukup lama nih terpendam gitu ya. Gitu kan. Marshall sama Lily lagi stuck di kamar mandi. Oke. Ya terus gitu kejadiannya, kelamaan cakap. Marcel balik anjing lama kali sampai kayak gitu ngintip gitu kan, nggak jadi ditimpa dalam dibilang orang itu, maksudnya bercakap lah, pegang rambut lah gitu. Ya ini Arsenal Liverpool makanya gitu. Putus makanya ditinggal sama ceweknya 85 menit kok ngajak ngobrol. Nah ini ini frekuensinya ke pertandingan yang tadi itu apa bang? Kayak bukan gitu frekuensi, korelasi pega. Ya karena aku nggak nyambung di sini. Lagi lelet. Masa pula frekuensi? Korelasinya dengan pertandingan itu apa? Ya, itu cuma satu kali nge-treat masing-masing. Berarti iya, kok cuma sekali nembak. Nggak puas lah ya penonton. Selama 90 menit itu kok pompa terus, emang kok pakai balsam? Pil biru bang, pil biru. Kalau mau main-main ke Kaban Jahe sana bang, kok Kaban Jahe apa? Ke arah Brastagi apa namanya, lupa pula awak lah. Bandar Baru. Nah, kalau kau mau main-main ke Bandar Baru, siapkan dulu pil biru ya kan, biar 90 menit itu nggak sia-sia ya. Sebuah tips tidak penting dari seorang Patrick Theotarigan. Nah, kemudian dari kau ada berita tidak penting, Pat? Berita tidak penting pada sore hari ini adalah nggak ada yang penting. Semuanya nggak penting dalam hidupku. Jadi kalau aku ceritakan nanti curhat jatuhnya, Bang. Nggak akan curhat. Aku males curhat. Aku sekarang ini mau main ninja. Diam-diam, Toto udah kan gitu. Diam-diam terberak di celana yang ada. Enggak, diam-diam yang ada di beli balsem banyak-banyak. Bodoh. Jadi cuma satu sari berita tidak penting kita hari ini ya. Oh, ada satu sari berita tidak penting lagi. Keberhasilan apa? Inter menjadi juara. Iya, gue juga mau bilang itu. Congratulations ya, Internazionale. Gol yang dicetak oleh gitu. Ketika sang mantan mencetak gol untuk memberikan kemenangan, kan gitu. Ya. Yang bahagia banget adalah Panji. Ya. Karena Panji, dia pendukung MU dan pendukung MU dan pendukung internasional. Nggak mau disebut Inter mereka, Bos. Oh ya, istilahnya internasional. Makanya kemarin Lukaku ketika dia menulis di bionya mencintai Inter Milan ya. Marah-marah orang karena kita nggak mau disebut Inter Milan. Yang ada di Milan itu AC Milan. Kalau kita internasional. Milan tuh disebut Milan. Kalau Inter tuh internasionale. Yang nyebut Inter itu di pelosok-pelosok Gabon, di pelosok Uganda, di Tennessee gitu ya, Mississippi gitu. Itu nyebutnya Inter. Tapi kalau di Italia, kemudian Eropa yang paham-paham bola, mereka akan menyebutnya internasional. Internasional. Dua sari berita tidak penting hari ini adalah tertahannya Liverpool. Tapi sebenarnya kemarin ada kan yang di warga poros ada yang bikin hashtag berita tidak penting katanya kan. Ya. Apa itu? Ya itu tentang Liverpool Arsenal itu, bahwa sebelum pertandingan itu Liverpool sempat menyatakan bahwa mereka kena COVID, tapi pura-pura kan gitu supaya pertandingan itu ditunda. Which is sangat lucu sekali ya bagi sebuah klub yang katanya adidaya, ya luar biasa hebat, the best in England katanya kan mengakunya seperti itu. Lalu meminta untuk menunda pertandingan dengan alasan COVID. It's just
A little bit sad. Kalau kata Fuad, ya mungkin dibilangnya mendingan langsung kalau terbukti langsung pindahkan ke Liga BRI klubnya. Benar, bukan begitu? Nah. Ya, BRI itu Bank of Republik Indonesia. Roosevelt International. No, Bank of Roosevelt International. Bukan di Timbuktu, bukan di Timbuktu, ya? Itu ada itu ada di Amerika, ya. Bank of Roosevelt International. Oke. Jadi ada 3 berita tidak penting hari ini. Maka sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasan Orang seperti biasanya. Kita akan bahas tentang dinosaurus Jawa ya. Dino Jawa udah lama nggak kelihatan. Terakhir kali dia ngobrol tentang pertandingan yang lawan Watford ya kan. Masih kupantau ada itu ya kan. Oke. Jadi kita akan mau gini. Gua tergelitik dengan wawancara Ronaldo. Ketawa ada dikit. Apa sih Wat? Gitu. Gua tergelitik lah dengan interview Ronaldo yang mengatakan bahwa di zaman dia muda dulu dia bilangnya di zaman dia muda dulu ada yang ngasih tahu apa segala macam, lebih kurang gitu ya. Sementara pemain muda sekarang istilahnya tidak menasehati, mengasih arahan, membimbing. Kalau sekarang ini anak muda zaman sekarang, kalau terus dia bilang kalau anak muda zaman sekarang ini ketika dikritik langsung menganggap bahwa itu menyerang diri dia personal dia, padahal itu lebih kepada criticize untuk membangun sebenarnya kan. Memang sih. Kalau kita pikir-pikir memang nggak cuma di sepak bola ya, di kehidupan sehari-hari juga kan kurang lebih begitu toh. Rata-rata begitu kita bilang, wah kau pakaiannya jangan terlalu terbuka lah, nggak enak, nggak sedap ditengok orang ya kan. Apalagi kau bapak kau orang penting di daerah ini ya kan. Kau pakaian kayak gitu kan nggak enak. Gitu. Langsung lah dianggap, urus saya lah urusan kau, ngapain kau urus aku kan katanya gitu. Padahal kalau aku bilangnya gini. Nah, kau bilangnya kalau aku bilang ini, janganlah pakai baju terbuka-buka gitu. Kau bukan Siskai. Siskai siapa bang? Mati aja lah Kopet. Siskai siapa? Udah. Kau sejak ada Minpor yang baru ini kayaknya makin luas pengetahuan kau tentang Korea. Itu Korea ya, Siskai, bukan? Kasih tahu lah, aku nggak tahu. Betul-betul nggak tahu aku Siskai. Lanjut. Jadi, tapi kalau yang pernyataan Ronaldo itu sebenarnya benar banget. Karena kan kita lihat nih, beberapa pemain mudanya kita di Manchester United sekarang ini, betul-betul yang kayaknya, seperti kita nggak tahu secara persis ya. Iya, betul-betul kita ngelihatnya itu kayak anti kritik banget gitu loh. Dan ketika pun diomongin, dan seharusnya ya kalau orang yang namanya mau berkembang, lu nggak mungkin lah nggak baca semua postingan yang sering mengkritik lu, yang ya mungkin ada yang menghujat, mungkin ada yang apa, mungkin ada juga yang memuji, tapi intinya pasti ada yang lu baca. Nah kalau misalnya lu mau bertumbuh sebagai manusia, sebenarnya kan lu tinggal lihat aja beberapa postingan itu, terus lu mengintrospeksi diri, istilahnya kan gitu. Ini enggak, lu lihat deh dari musim lalu, dari musim 2019 ke sekarang 2022, yang ada penurunan. Aku sempat ngelihat di postingan Twitter yang gambarnya Rashford, terus di belakang itu ada si Greenwood, ada pemain-pemain muda semua tepuk tangan untuk menyemangati Rashford pas suatu dalam pertandingan. Itu udah jauh banget rasanya dengan yang 2022 ini, kayaknya semua pemain itu kayaknya ego gua gitu loh. Bodoh amat dengan lu. Kalau dulu kan saling mendukung gitu ya. Kayak udah jadi bebal gitu loh, Bang. Kayak terpengaruh semuanya. Bahwa apalagi yang kemarin itu, yang minggu lalu itu kan sempat yang heboh tentang Manchester United yang pecah lah di dalam ruang ganti, apalah ini semua. Menurut gue itu something is very wrong dengan mental lu sebagai pemain muda ketika lu menganggap bahwa lu sudah lebih hebat daripada klub ini. Karena seorang Wayne Rooney ketika dia masuk pun, walaupun dia adalah sensational 16-year-old, dia mencetak golnya ke Arsenal di Everton di umur 16 tahun ketika dia ambil di Manchester United, dia bukan datang dengan gua salah satu yang terbaik. Demikian juga Cristiano Ronaldo. Ketika dia udah mulai dapat Ballon d'Or atau apa, dia nggak ada yang namanya kepalanya di atasin, malah tetap tunduk kepada pemain-pemain yang lebih senior dari dia. Something is definitely wrong dengan kualitas pemain muda kita kalau dikritik langsung ngambek, dan sampai seorang Cristiano Ronaldo bisa sampai ngomong kayak gitu, itu something is definitely wrong.
Ya, jadi menurut gue memang ya balik lagi seperti episode pertama Poros Halang gitu. Bahwa emang klub ini udah ya terpuruk kalau gue bilang. Cuma mungkin orang masih ngelihat karena dia masih making money, masih bisa mendatangkan pemain gitu ya. Tapi menurut gue emang United ini udah mulai karam gitu loh. Yeah. Pada saat karam memang ya lu tinggal tunggu tenggelam sampai kemudian lu bikin kapal baru untuk berlayar lagi, itu menurut gue gitu. Karena kita lihat lawan Wolves kemarin gitu ya. Bagaimana bisa seorang Rashford tidak passing bola ke Greenwood yang sudah berdiri bebas gitu. Vice versa, akhirnya di menit 80-an kan juga Greenwood melakukan hal yang sama gitu loh. Dan yang bikin kita sebagai fans menjadi semakin kesal adalah body language-nya Rashford gitu loh. Reaksinya dia terhadap bola muntah gitu loh. Iya, itu bikin gue kesel banget loh itu. Bola muntah lu kagak kejar. Tidak. Padahal kiper aja masih dalam kondisi belum ready betul, untuk ngambil. Itu masih 50-50, lu masih bisa lari. Iya, masih 50-50, lu bisa ambil itu. Jadi itu adalah titik kulminasi kefaktapan klub itu menurut gua gitu. Dan itu disaksikan tidak cuma oleh penonton di Old Trafford gitu loh, tapi juga di seluruh dunia gitu. Jadi udah tidak ada alasan lagi bahwa Rashford itu adalah anak lokal segala macam bla bla bla. Ya ini apa ya? Kalau gue bilang emang lu udah perlu dicambuk aja udah gitu, karena sangat-sangat tidak pantas gitu loh. Lu walaupun tim lu saat itu unggul masuki menit-menit terakhir gitu ya, tapi ya nggak begitulah gitu. Kita tahu Rooney pernah main dengan cedera gitu ya. Dan dia bukan anak lokal ya. Dia malah dari Merseyside malah. Dari Merseyside gitu. Kemudian si Vidic, Ferdinand dengan berdarah-darah gitu. Bahkan kemarin contohnya Dalot lah. Babak pertama. Ya, dia lagi udah luka kayak gitu aja dia masih lanjutin main. Dia masih bermain ya. Aaron bisa udah sempat manasan. Maksud gua ya memang kalau dan ini udah kita bilang berkali-kali gitu loh. Penyakit emang di pemain gitu, dan ya dulu buang aja lah yang jadi parasit. Sekarang gini lah. Kalau tadi perbandinganmu dengan Rooney apa semua gitu kan, Pak. Gue setuju banget. Kenapa ketika sekarang ini mereka ini kalau gue bilang kita terlalu banyak pemain muda yang terlalu udah dimanjakan. Sejak zaman Jose itu menurut gue udah mulai berantakan nih semua. Ole udah sempat dengan gaji yang gede gitu loh. Nah iya. Karena kalau soal masalah gaji gede asal lu worth the money sih nggak masalah sebenarnya. Karena klubnya kan masih sanggup untuk membayarnya. Jadi menurut gue kalau gaji lu pun gede, tapi kalau lu bisa memberikan performa terbaik lu, menurut gue ya it's okay aja. Tapi ini kan udah enggak. Lu gaji gede, tapi kelakuan lu seperti seakan-akan lu mega bintang, padahal lu prestasi masih nol gitu loh. Gue masih ingat banget ketika Van Persie transfer dari Arsenal ke MU. Betapa dia girangnya, betapa dia bahagianya. Padahal dia belum mendapatkan juara liga ya. Dia mengeluarkan statement waktu itu. Gue masih ingat banget statement dia itu. I'm like a child in a candy store, kata dia. Yang sekarang ini paling sering gue gunakan. Gue tuh seperti seorang anak kecil yang berada di toko permen, toko manisan. Dan itulah menunjukkan betapa dia bahagianya dia diterima sangat dan senang. Sangat senang. Iya, di-accept oleh fans MU dan Manchester United-nya sendiri akhirnya bisa bermain untuk MU. Nah, di akhir musim dia di-reward, dihadiahi dengan sebuah titel gelar juara. Tapi dan juga top skor kan? Dan ini adalah dari salah satu pemain top yang dari rival kita lah istilahnya ya. Demikian juga dengan Wayne Rooney ketika dia datang ke kita. Demikian juga, nggak usah walaupun siapa kesulitan kau Schwarzenegger, walaupun dia cuma sebentar, tapi dia juga menunjukkan passion bahwa gue suka di sini, gue pengen main di sini. Demikian juga dengan Evra, demikian juga dengan Vidic yang ibaratnya bukan pemain-pemain lokal nih semua yang kita sebut ini ya. Rio Ferdinand dari London bermain untuk Leeds. Ketika datang ke MU dia bermain dengan 100%. It's the passion, a passion untuk badge ini. Kalau sekarang ini mereka itu playing for the name in the back. Gue jadi teringat omongan siapa legendanya Arsenal sih yang ngomong. Siapa backnya Arsenal dulu? Gue lupa. Dia mengatakan bahwa play for the name in front of your shirt. Ya, Tony Adams. Play for the badge in front of your shirt and they will remember the name behind your shirt. Lu bermain untuk badge ini, lu bermain untuk klub ini dengan benar, mereka akan ingat nama lu, dan itu memang itu yang menurut gue yang seharusnya mereka ingat kembali.
bahwa they are not bigger than the club, dan masalahnya klub ini juga harus lebih tegas kalau menurut gua. Nggak ada lagi yang namanya lu Paul Pogba lah yang mau namanya pemain mahal atau apalah, udah mau namanya dia brand ambassador atau apalah, go to hell with that gitu loh. Karena hampir gue bilang at the end. Karena pada akhirnya klub ini akan selalu menjadi lebih besar daripada pemain-pemain yang datang, karena players will come and go. Demikian juga dengan manajer, juga dengan pemain. Yang kita butuhkan adalah pemain yang betul-betul mau berada di Manchester United dan mau bermain untuk MU. Dan itulah prinsip waktu itu Ole terapkan kan. Dia hanya pengen ngambil pemain yang betul-betul pengen main untuk MU. Atau dengan kata lain, the club is eternal, not the player. Yes. Yeah, very true. Players come and go, but the club will stay. Yeah. Gitu loh. Akan tetap di situ di Manchester, akan tetap berkandang di Old Trafford gitu ya, sampai kapanpun gitu. Sampai mungkin itu dirubuhkan baru dia akan pindah home base gitu ya. Until then ya tetap gitu loh. Sementara pemain ya lu mungkin 5, 6, 7, 8 ya, atau paling nggak mentok-mentok lu pensiun gitu. Pensiun juga mungkin belum tentu lu masih di situ gitu. Iya. So itu yang sangat mengganggu gua lah. Dan menghadapi Villa besok gitu ya, minggu dini hari ya, 1:30. Kalau ngelihat kayak main kemarin gitu. Dan satu gini, Pet, satu lagi yang menjadi catatan gue adalah produktivitas gol under Rangnick. Under si Ralf Rangnick ini sangat cuma rata-rata 1 gol kan. Kita menang lawan Crystal Palace 1 gol. Ya ada 2 sih. Tapi Norwich 1 gol gitu loh. Iya. Ya itu gue nggak ngerti ya, Wat ya. Mungkin gue bukan mau bela pemain juga, cuman gue bisa pahami juga bahwa mereka ini sedang beradaptasi dengan sistem baru. Itu gue pahami. Ya. Sebuah sistem yang mungkin selama 3 musim dibawa Ole nggak diterapkan, yaitu pressing kan. Itu harus kita akuin. Di masanya Ole, pressing itu hampir, ya tetap ada pressing, tapi bukan seperti pressing yang diterapkan oleh Rangnick ini, yang betul-betul ya. Karena pendekatan Ole sama Rangnick beda gitu. Dia lebih bermain feedback, nunggu, terus lo counter attack. Jadi untuk apa lu pressing banyak-banyak gitu mungkin menurut Ole gitu loh. Iya, bukan gue bilang salah juga. Cuman maksudnya gue bilang tuh bahwa pemain-pemain ini mungkin shock banget dengan yang namanya you lose the ball, lu mesti harus nge-press tuh pemain untuk mendapatkan kembali bola. Secara fisik mungkin itu menguras mereka. Tapi kalau misalnya gue bilang kayak gitu, gue juga jadi mengkontradiksi dengan omongan gue juga nih langsung. Kalau lu mengatakan bahwa pemain ini kecapean untuk gegen pressing atau apalah itu istilahnya, lu pemain profesional. Ya, lu pemain profesional yang lu dibayar itu hanya untuk main bola, yang sehari-hari lu latihan fisik. Masa iya sih kalau kemarin yang waktu awal-awal lu kaget, oke, gue masih bisa ngerti. Nah ini udah lebih dari 2 minggu, udah sebulan, dan lu masih belum bisa juga menerapkan standarisasi fisik lu dengan apa yang diminta oleh pelatih yang sekarang ini. Menurut gue is something wrong with your mentality, bukan fisik lu lagi. Karena sebagai seorang pemain bola profesional, gue yakin lu mampu sebenarnya. Kalau lu nggak bisa menerapkan itu, kayak di babak pertama, it's okay kan? Babak pertama nggak jelek-jelek banget kita. Gue cukup oke lah dengan performa di babak pertama. Babak kedua tiba-tiba lu kayak kehabisan bensin gitu loh, Pak. Yang ibaratnya yang what the hell happened to this club gitu loh. MU itu udah macam timnas Indonesia. Nah, gimana itu? Bisa main kencang cuma sampai menit 60, 65. Habis itu kandas. Gitu. Ya timnas kan gitu Indonesia gitu loh. Dan pada saat juara SEA Games terakhir tahun 91 waktu pelatihnya si Anatoly Polisin itu kan yang digembleng utama kali sama dia kan fisik gitu. Itu sampai main muntah-muntah itu orang model apa Feril Hatu, kemudian Sudirman gitu kan. Mereka kan bilang bahwa gemblengan fisiknya tuh luar biasa gitu. Dan dengan fisik yang akhirnya cukup mumpuni, timnas bisa juara gitu. Dan Sintayong kemarin kan juga yang dia rapiin pertama kali kan adalah fisik pemain gitu, yang jadi fokus utamanya dia. Jadi makanya gue bilang MU itu macam timnas Indonesia gitu loh, bisa main kencang 60 menit habis itu habis gitu loh. Cuma kalau menurut gue bukan gue komparasi juga pemain kita dengan pemain MU ya, enggak sama sekali enggak. Cuma maksudnya gini loh, lu itu kan ini kan buat lucu-lucuan. Iya. Enggak, maksud gue tuh lu itu punya training facility yang cukup bagus di Carrington. Mungkin bukan yang terbaik, tapi salah satu yang terbaik di Inggris saat ini. Oke. Yang kedua, lu punya physical trainer yang personal dan juga secara tim yang bisa meningkatkan performa fisik lu.
nggak usah jauh-jauh gue ngomongin Carrington. Gue aja dulu di Persema aja gue punya physical trainer coaching. Iyalah, yang ibaratnya SSB gue aja dulu kita punya kok pelatih fisik. Ya itu, yang ibaratnya yang dari lu tadinya cuma sanggup lari katakan 45 menit sprinting ya. Ketika lu di training itu dalam 1 minggu itu lu mungkin bisa sampai 50 sampai 60. Berarti udah ada progres kan istilahnya gitu. Masa iya sih sekelas Manchester United, pemain Manchester United, lu nggak sanggup untuk meningkatkan performa lu? Gua nggak percaya akan hal itu. Yang ada, yang gue yakin banget adalah lu udah something wrong here. Ketika lu mental lu udah tidak bisa terima, lu nggak akan berkembang. Dan itu yang menurut ya gue sama lu. Gue kesel banget kemarin tuh lihat performa di babak kedua dan akhirnya gue sempat ngedumel dalam hati. Gue nggak ada mau nge-tweet kemarin itu karena udah gondok, ngeri nggak? Udah bukan lihat skor lagi tapi udah bener-bener gondok. This is not the first time. This is dong, kayak gue. Kan kemarin gue udah sepakati. Gue bakar jersey nggak apa-apa. Jersey gue nggak apa-apa. Tapi lu yang pakai sekalian dibakar. Cuman enggak, maksud gue nanti hilang nih. Lagi bagus ini tadi, ya elah. Closingnya tadi udah ibaratnya tis gitu loh. Nggak, maksudnya kalau menurut gue pas waktu gue ngedumel itu, kalau menurut gue, kalaupun ada pemain yang berhak untuk songong, yang berhak untuk mengatakan I've had enough of you guys, itu cuman menurut gue cuman Phil Jones dan David De Gea. Karena di tim itu, literally di tim itu, yang pernah juara liga itu cuma 2 orang itu. Ya, jadi ya. What's your apa ya ibaratnya, lu mau ngomong apa sih sampai lu bisa sombong itu? Pembelaan. Gitu? Pembelaan apa lu? Sampai lu mau gaya lu selangit kayak gitu. Apalagi seorang Mason Greenwood. Sorry ya, I love Mason Greenwood. Tapi man, lu bener-bener harus tunduk karena Rashford masih bisa lebih songong dari lu sebenarnya. Kenapa? Karena ya paling tidak dia udah Eropa. Lu it all comes back to mentality. Walaupun ini bukan gue nyerang Mason Greenwood ya, gue lebih menyerang kepada semuanya secara satu tim. Gue lebih prefer kayak model Fred. Nah, gue juga ada kalanya ketika gue nggak suka Fred, tapi gue lebih senang lihat Fred yang istilahnya karena dia ya Fred, Phil Jones karena diserang sama netizen yang parah-parah kayak gitu. Akhirnya apa? Dia membuktikan diri. And that's what I want to see the players. Gue setuju banget ngomong lo di episode berapa yang gue udah stop, nggak mau follow pemain MU lagi, nggak mau udahlah, nggak usah dipuji-puji lagi kalau gue bilang, takutnya besar kepala ya kan. Udah biarin aja, kalau perlu hina aja lah, tapi jangan rasis gitu. Jangan. Kritik jangan hina, kritik aja gitu loh. Biar capek orang itu. Tapi poin gue tadi kan adalah di bawah Rangnick ini sekarang produktivitas tuh sangat rendah kalau dibilang. Bahkan komparasi 6 pertandingan awal Rangnick dengan 6 pertandingan awal Ole kan sangat jauh berbeda gitu ya. Tapi kan ya sebagai komparasi sih sah-sah aja gitu supaya pelatih yang sekarang juga lihat oh ya gue bisa jadi pelecut kan gitu, sama kayak tadi kan lu mau ngelihat sebenarnya komparasi itu kan juga bisa jadi sebagai satu kritik yang membangun. Betul. Kan gitu. Karena itu dia, gue ngelihat rata-rata cuma 1 gol itu di setiap pertandingan tuh sangat-sangat mengganggu bagi gue gitu, dengan beberapa peluang bagus yang lu ciptakan gitu, dengan tingkat keegoisan pemain yang ada gitu ya, harusnya tim ini bisa lebih jauh sebenarnya. Dan apa masalahnya ya itu tadi ya, kalau kita yang lihat dari jauh gitu ya, mungkin memang masalahnya benar-benar di pemain, masalah mentalitinya mereka gitu. Dan terkait lawan Villa besok udah jelas si Luke Shaw sama McTominay ya nggak akan main karena suspended. Shaw mungkin akan diganti Teles yang udah fit. Kemudian McTominay ini yang menarik, apakah si Rangnick akan menduetkan Fred dengan Matic atau Fred dengan, ya kalau gue jujur gue ngelihat Bruno yang kepayahan gitu ya bermain di bawah Rangnick gitu dengan posisi dia. Bahkan kalau kemarin tuh gue lihat beberapa kali justru Bruno yang jadi duet penyerang sama Cavani gitu, dengan Greenwood dan Rashford yang bermain di belakangnya yang lebih melebar gitu. Gue mungkin angan-angan gue adalah melihat Bruno bermain di posisi 6 dengan Fred, atau ya lu mainin Van de Beek dengan Fred di situ gitu, karena ngelihat betapa Spartannya lini tengah Villa kemarin gitu ya, ngeri juga gue. Walaupun Villa nanti tidak akan diperkuat oleh si John McGinn yang orang Scotland juga ya, suspended juga karena kemarin dapat kartu kuning. Kalau gue sih itu. Sementara belakang somehow gue emang udah lebih yakin kalau Lindelof sama si Varane aja gitu. Gue lebih Jones sebagai pelapis gitu ya.
Gue jujur gitu. Salah satu dan yang gimana? Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah Diego Dalot cukup fit untuk bermain besok? Gitu loh. Dengan tapi kalau udah dijahit gitu sih ya mereka lebih canggih sih pengobatannya menurut gua ya. Maksudnya aman sih ya gitu. Karena gua prefer Dalot sih yang bermain gitu. Kan ada juga yang namanya heel protector kan juga ada di mereka ya, untuk menutup heelnya. Jadi walaupun dengan heel protector itu jujur aja lu akan bermainnya itu agak aneh karena itu ya nggak alami kan di kaki lu. Cuman betul. Gue salah satu poin yang ketika gue tahu McTominay suspended ya, gue sempat kepikiran kenapa lu nggak taruh Phil Jones di situ? Karena dia pernah bermain sebagai gelandang tengah. Dia pernah bermain sebagai gelandang tengah, defensive midfielder. Dan juga di awal-awal dan juga itu bisa. Gue jujur gue belum percaya sama Maguire sampai detik ini. Gue pengen dibuktikan sama Maguire bahwa gue salah. Tapi at least kalau ada seorang Phil Jones, masih adalah satu pemain yang ibaratnya main dengan hati lah istilahnya bagi gue ya. Ya itu gue sepakat. Kuncinya itu. Masih ada satu pemain. Ada dua pemain setelah De Gea. Setelah De Gea. Jadi istilahnya kasihan juga De Gea ya kan. Kalau kata Soekarno dulu kan. Perjuangan aku dulu adalah melawan penjajah. Perjuangan kalian perjuangan aku bukan melawan tim lawan tapi melawan backku sendiri kan gitu. Jadi kalau menurut aku kalau menurut gue kenapa enggak kasih aja Phil Jones di situ atau ya Doni, karena ini juga kan kalau lu berikan Doni, gue yakin Doni akan mencoba untuk earn the place bahwa gue pantas untuk bermain di tim ini dan what better time to do it than now kan gitu. Dan satu lagi yang jadi teringat sama gue sampai kocak ketawa ngelihat Varane nulis English football, ditaruhnya tanda kayak gini kan. Jadi selamat datang di Inggris kan, dari dulu kita bilang bahwa it's not as easy. Dan walaupun gue tahu banget nanti komen-komennya jadi nggak enak di bawah, cuman ya yang dulu bilang bahwa kalau Messi main ke Liga Inggris akan mencetak 50 gol per musim, yakin. Lo lihat tuh, Varane aja kapok cuy. Nggak gampang. Liga Inggris itu bukan kita selalu bela-bela Liga Inggris bahwa dia liga semua bagus. Spanyol juga bagus liganya. Tapi Liga Inggris itu terkenal dari dulu keras pak, kan gitu. Sama kayak orang Medan, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan jadi penyerang? Ngelihat. Yang penting jangan Rashford aja sama gua. Ya. Ronaldo sih katanya udah mulai latihan, tapi akan dilihat hari Kamis kemarin gitu kalau nggak salah ya. Mungkin hari ini sih keputusan bahwa dia bisa main apa enggak gitu. Bahkan Cavani sendiri mulai menurun kok, gue lihat beberapa pertandingan terakhir gitu. Makanya gue bilang something wrong with the team gitu loh. Kayaknya ada sesuatu yang bikin pada nggak enak mainnya. I agree. Ya sekarang gini lah, Wat. Kalau gue bilang ya, kalau Cavani salah satu faktornya kan dia bahasa juga kurang ya, bahasa Inggrisnya. Jadi kalau gue bilang dia ikut-ikutan dalam intrik-intrik dressing room, gue yakin enggak. Cuman gimana sih? Kayak misalnya lu gua gitu, misalnya kita kerja ya dalam satu perusahaan kayak gitu sekarang kita ini. Terus tiba-tiba ada kayak dulu ada oknum yang selalu berulah gitu ya. Pasti akhirnya ngerambat ke semuanya kan, yang istilahnya jadi kerja kita juga nggak enak. Jadi walaupun lu mau berusaha untuk fokus memberikan performa terbaik di lapangan, seperti misalnya Cavani pengen memberikan performa di dalam lapangan, tapi ketika lu tahu omongan kiri kanan semuanya lagi intriknya apa semuanya kayak gitu, pasti lu juga jadinya terganggu kan, terbawa suasananya gitu. Jadi it's sad to say ya, Wat. Dan nanti gue tahu banget dibilang orang pasti gue bilang nggak move on apa semuanya. Cuman ya lagi-lagi terbukti omongan kita, Wat, bahwa yang dulu diperbaiki sama Ole itu adalah dressing room. Kenapa? Fondasinya itu penting. Kalau lu udah ada fondasi, lu bisa menjaga keharmonisan tim. Iya. Menjaga keharmonisan tim, lu main lebih enak gitu ya, lebih lepas gitu. Itu sih. Jadi kalau menurutku asal jangan Rashford aja gitu ya. Kalau aku mungkin ya kalau emang Ronaldo David ya mau nggak mau ya Ronaldo sama Cavani gitu. Kalau gue lebih pengen Elanga daripada Rashford, jujur aja. Ya boleh. Mungkin Elanga daripada Rashford. Karena menurut gue memang Rashford, Greenwood tuh kayaknya harus diistirahatkan di pertandingan lawan Villa besok gitu. Itu bentuk punishment sih menurut gue ya. Gitu. Ya lu mainin aja tuh Elanga, lu mainin Sancho mungkin kalau dia udah fit juga gitu kan. Ada Ronaldo, masih ada Cavani gitu. Itu sih menurut gue. Jadi
Back kiri udah pasti Teles, yang masih jadi pertanyaan adalah gelandang. Kalau gue prefer ya Bruno lu duetin sama Fred, atau ya lu mainin Van de Beek, asal jangan Matic karena masih ngeri gue. Karena butuh intensitas yang cukup tinggi untuk nge-press. Yes, gue setuju. Gitu loh. Dan Aston Villa juga bukan tim yang tahu, betul. Ya, dan kita udah pernah kalah di kandang lawan Villa, kemarin menang juga bisa dibilang megap-megap gitu ya. Jadi kalau gue ditanya, gue akan mainin Fred sama Bruno. Kemudian ya striker itu Ronaldo dengan Cavani. Gua gitu. Kanan sih gue berharap Dalot bisa main karena he wins our heart gitu loh. Yes, Dalot he tuh does. udah. Gitu. Itulah. Jadi, itu sih kalau menurut gue untuk ini hari besok. Yang selalu gue bilang kepada ya selama ini kita ngomongin lah. When you play with your heart, lu automatically becomes fans favorite kan gitu. Kenapa Cavani betul-betul kita suka? Benar. Karena he plays from the heart. Kenapa Dalot dengan kondisi kita tahu kemarin cedera dia mau main kayak gitu. Padahal sebelum-sebelumnya juga kita nggak pernah melirik Dalot tuh sebagai pemain yang biasa aja. Gitu. Kita bahkan gitu. sering kok di Porosalang kita pernah bilang bahwa Aaron Wan-Bissaka itu adalah portalnya Busway ya. Gitu. Betul. Bahwa tapi kenapa gampang lewatin dia segala macam gitu. Tapi kenapa dulu Bruno itu selalu kita puji-puji karena he plays from the heart kan gitu. Kenapa McTominay gue selalu seneng lihat dia bermain karena he plays from the heart. Jadi sebenarnya I don't care lu pak anak asuh dari Manchester asli. Danny Welbeck juga asli Manchester, bahkan dulu di sekolah alumni gue juga dia di Trinity High. Cuman don't give me no bull tentang bahwa dia local kid terus dia jadi prioritas. No, Mason Greenwood juga termasuk lu. Ya betul-betul ya. If you don't play from the heart, you don't belong in this team anymore. Sesimpel itu aja. Apalagi Paul Pogba, ya elah. Jadi menurut gua sih itu ya, Dalot gitu ya, lu istirahatin Rashford sama Greenwood, dan Bruno needs to score. Ya, he does. He needs to score gitu loh. Karena lebih kepada untuk mental dia ya. Mentalnya dia gitu. Itu sih, itu yang gue juga ngelihat. Mungkin dia lebih tertekan sejak ada Ronaldo gitu, plus gak bikin gol segala macem. He needs to score. Dan mungkin tadinya gue berharap kemarin tuh waktu lawan Villa, karena performa buruk dia kan selepas penalti yang gagal ke gawang Martinez. Betul. Gitu, kan gitu. Betul. Berlanjut terus gitu. Jadi gue waktu kemarin Piala FA itu gue sempat berharap Bruno bikin gol. Hampir kan kena tiang kan yang masalah mengobatin kan. Enggak, itu lawan Wolves. Iya. Gitu. Nah, lawan Wolves apa lawan Villa tuh? Iya, lawan Wolves yang dia kena tiang. Gitu. Yang lawan Wolves ya, cuma lawan Villa tuh gue berharap. Dan ya ini sekali lagi harapan gue juga semoga di hari Minggu dini hari besok ya Bruno bisa bikin gol untuk menggebah inilah ya mungkin coach and coach kutukannya dia yang udah berlangsung beberapa lama ini. Gitu. Kalau gue sih itu harapan gue. Semoga Bruno bikin gol dan United. Kalau teori konspirasi gue, Bruno ini terlalu take it to the heart kalau gue bilang. Dia terlalu baperan. Karena lo lihat di Portugal juga begitu kan. Dia kalau udah bermain bersama Ronaldo tuh kayak kesannya tuh kayak gue harus lebih membuktikan, dan apalagi 2 musim kemarin itu sebelum ada Ronaldo dia jadi star of the Old Trafford kan gitu. Center of the attention. Jadi sekarang tiba-tiba hilang, kayak ya jadi kayak terganggu gitu loh dia. Jadi menurut gue ya benar sih kata lo. Dia harus score a goal paling tidak untuk ngangkat mental dia lah, untuk kalau he needs to play a little bit loose. Mungkin posisi 6 mungkin bisa membuka dia. Betul. You need little bit little bit relax lah gitu loh. Tenang aja gitu. We still trust you kok gitu. Iya, gitu, terlalu kaku. Ya. Udah kayak rambut gitu. anak. Don't push yourself too hard. Kalau ini gua ke Bruno gitu. Just santuy enjoy the game, relax gitu ya. Karena itu yang lu perlihatkan di awal-awal kan. Kalau lu terlalu tegang, terlalu menggebu-gebu, ya kan, terlalu pengen memberikan performa terbaik, malah yang ada letoy, malah nggak bisa performa malah. Atau mungkin rilisnya terlalu cepat kan gitu. Jadi ya, just relax, enjoy the moment, betul-betul take your time, nikmati suasananya, nikmati keadaannya, ya kan. Kalau ada alunan musik di kepala, pakailah itu, gitu. Gini Pet, tadi lu bilang kalau terlalu tegang kan, ya kan? Kalau terlalu tegang itu
Udah pasti kadang suka kepleset. Cut gitu. Yang harusnya masuk jadi nggak masuk gitu. Kepleset aja gitu. Jadi kalau nggak masuk nggak apa-apa, Wan. Takutnya masuk ke tempat yang salah. Ya, jadi perlu lebih rileks lah gitu. Iyalah, bawa santai aja, santuy. Tapi lu tetap bisa kontrol gitu. Ya, gitu. Itu aja di weekend ini ya. Sedikit poros jalang dari Patrick. So, have a nice weekend, people. Warga Poros. Ingat, kemarin seperti kata Fuad di episode sebelumnya, karena ini pertandingannya dini hari lagi, waktu kurang bersahabat, kalau mau ditonton, tontonlah, kan gitu. Kalaupun kalian tonton, kalian harus bersiap-siap. Kalau menang, syukuri. Kalau nggak senang, ya udah, santuy aja, bawa tidur aja, kan gitu. Nah, tenang aja. Pilihan di lu dan risiko di lu. Dan pesan gue terakhir, makan bubur diaduk, jangan ikutin admin baru Poros Halang. Ini admin yang ke-9 udah ya. Udah 8 gue pecat. Udah 8 admin gue pecat. Ini admin ke-9. Ya, yang ini jangan dipecat, Pak. Yang ini jangan dipecat, Pak. Seksi, bikin semangat, Pak. Ya, kita lihat aja nantilah. Gitu. Oke, gue Fuad. Gue Patrick. Dan ini Poros Halang. Jangan lupa kalau lu belum subscribe. Oh, by the way, terima kasih ya 30,000 warga Poros yang sudah bergabung dengan Poros Halang. 30.000 warga Poros di Twitter yang nonton video terakhir nggak sampai 5.000, ngapain kalian follow? Emosi aku. Santai kau, jangan emosi. Pokoknya jangan lupa kalau belum subscribe, hidupin lonceng-lonceng, ya, like if you like this ya, share lah ke kawan-kawan. Kita butuh mic baru untuk Pak Prot. Ada aja alasan. Oke, gue Patrick, dia Fuad, ini Poros Halang.